Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul dzati wal af'ali turon qadimatun masunatuz zawali. Sifatullahi laisat aina dzatin wala khairon siwahu dang fisolin. Sedaya sifatipun Gusti Allah sami ugi sifat dzat utawa sifat af'al punika sanes kahananipun Gusti Allah. Lan sedaya sifatipun Gusti Allah punika boten pisah saking zatipun Allah. Sifatul dzati wal af'ali turon qadimatun masunatuz zawali. Sifatipun Allah kados sifat ilmu, hayat, qudrah, iradah, kalam lan sedaya sifat afalipun Allah kados ndadosaken makhluk pari rizki, ndadosaken pati punika sedaya qadim boten saged owah. Artinya begini, sifat dzat sifat dzat itu boten saged pisah kalian Allah. Sifat dzat iku contohipun sifat kados sifat ilmu, hayat, qudrah, iradat, kemudian kalam. Nah, itu bukan saged pisah. Artinya sudah dari dulu itu sifatnya sudah qadim. Qadim itu sudah dari dulu itu enggak ada awalnya. Itu sudah dari dulu ya seperti itu. Artinya enggak ada permulaan sama sekali. Ya. Sifat dzat. Sifat dzat itu contohnya bagaimana? Sifat dzat itu seperti halnya sifat ilmu, hayat, kudrat, iradat, kalam, itu namanya sifat dzat. Nah, sifat dzat itu ketika lepas dari ataupun putus ketika putus ataupun lepas dari zatnya, maka akan timbul lawan. Itu sifat dzat. Contoh, Allah mempunyai sifat ilmu. Ketika sifat ilmu itu lepas dari zatnya Allah, dari dirinya Allah, maka berarti Allah bodoh, dan itu mustahil. Dan itu nggak akan lepas dari zatnya Allah. Karena apa? Karena sifat zat ketika itu lepas dari zatnya, maka akan timbul lawan. Contohnya ya tadi, Allah mempunyai sifat ilmu. Ketika sifat ilmu itu lepas, berarti Allah bodoh, nggak punya ilmu berarti bodoh. Seperti itu. Itu namanya sifat zat. Paham ya? Dan itu qadim, dari dulu itu sudah ada seperti itu. Kemudian sifat af'al. Sifat af'al itu sifat yang hubungannya kali penggaweannya. Nah, kalau sifat af'al, ketika sifat af'al itu lepas dari zatnya, ketika sifat af'al itu lepas dari zatnya, maka tidak akan timbul lawan. Kalau sifat zat ketika lepas itu nanti akan timbul lawan. Kalau sifat af'al itu ketika lepas tidak akan timbul lawan. Contoh sifat af'al apa? Allah memberikan rizki, itu namanya sifat af'al. Ketika Allah itu tidak memberikan rizki, berarti tidak akan timbul lawan. Yo ora apa-apa, gitu. Nggak akan timbul lawan. Kalau tadi kan ada lawannya toh. Nah, ini sifat af'al itu nggak akan timbul lawan. Allah memberikan rizki. Ketika Allah tidak memberikan rizki, maka nggak apa-apa, ya kan? Karena Allah mempunyai sifat jaiz, fi'lu kulli mungkinin autar kuhu. Sifat jaiz ya Allah ada satu. Yusbini ngono. Wong aku sing gawe kok. Sing gawe yo aku yo karep-karepku to. Kan ngono. Bahasa kasarnya kan seperti itu. Wong Allah itu yang membuat, ya terserah Allah mau berbuat apa, kan seperti itu. Itu namanya sifat jaiz. Fi'lu kulli mungkinin autar kuhu. Nah, itu yang hubungannya dengan sifat dzat dan sifat af'al. Dan itu qadim, artinya qadim itu dahulu dan tidak akan pernah berubah sama sekali. Nah, jangan dibayangkan seperti kita.
ya, yang kita asalnya itu nggak tahu apa-apa, begitu kita ngaji, begitu kita sekolah baru ngerti gitu. Nah itu kan ada permulaan, ada proses, tapi Allah itu nggak seperti itu. Makanya kita nggak bisa membayangkan secara nalar, awit dewi itu nggak bisa membayangkan iya, nggak bisa, paham ya? Itu yang hubungannya dengan sifat zat kemudian sifat af'al ya. Artinya ya seperti itulah ya. Kalau dipikir oleh manusia itu nggak bisa, karena Allah itu bukan makhluk, Allah itu Tuhan, seperti itu loh ya. Allah itu Tuhan, dan Tuhan itu beda dengan makhluknya, seperti itu. Kemudian usamillah syai'an la kal asya wadatan an jihati siti kholi. Kita ahli sunnah wal jamaah kedah yakin bilih Allah punika wujud, ananging boten kados wujudipun makhluk. Lan zatipun Allah punika boten kados zatipun makhluk. Keranten zatipun Allah punika boten dipun kepung arah enem. Nah, jadi ya ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah itu wujud, kita itu juga wujud, sama-sama wujud. Allah wujud, tapi kita juga wujud. Tapi wujudnya Allah dan wujudnya kita itu jelas beda. Jangan disamakan. Sama-sama wujud tapi beda. Kalau kita wujudnya kita itu ada permulaan, wujudnya Allah itu nggak ada permulaan sama sekali. Ya. Kemudian Allah itu nggak mempunyai arah 6. Arah 6 itu arah mana? Arah atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu Allah nggak punya arah sisi yang seperti itu enggak. Jadi sampai itu nggak bisa, kita itu nggak bisa membayangkan wujudnya Allah seperti apa, itu nggak bisa, paham ya? Jadi makanya itu nggak usah dibayangkan. Mikirnya ketika kita memikirkan wujudnya Allah, ya mikirnya tok iku wis salah, paham ya? Jadi wallahu a'lam. Artinya kita kedah yakin Allah itu wujud, tapi nggak seperti wujudnya makhluk. Jadi jangan disamakan dengan wujudnya kita, paham ya? Wis pokoknya jauh lah, nggak usah kita memikirkan bagaimana wujudnya Allah seperti apa, itu nggak usah. Yang jelas wujudnya Allah itu lebih indah daripada makhluk, itu yang jelas ya. Nggak bisa dibayangkan ya. Dan nggak ada apa istilahnya, nggak bertempat ya. Nah kalau kita kan bertempat, kadang kita di sini, kadang kita di rumah, kadang di kamar ya, seperti itu. Paham ya? Semuanya awet iki yo wis yakin tok dalam hati kita bahwasanya Allah itu wujud, dan meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan kita, seperti itu. Dan Allah itu yo memang layak untuk menjadi Tuhan, pantas untuk disembah, itu Gusti Allah ya. Paham ya? Jadi wis gak usah memikirkan bagaimana bentuknya Allah, wujudnya Allah seperti apa, itu gak usah memikirkan. Yang penting kita kedah yakin bahwasanya itu wujud, wis ngono tok, yakin wujudnya Allah itu ada. Apa bukti wujudnya Allah itu ada? Bumi, langit dan seisinya itu bukti wujudnya Gusti Allah. Lha sapa sing gawe? Lha dudu Gusti Allah iki sapa neh? Ya. Patung dikon gawe wit-witan apa iso? Ya ora iso to. Nah, seperti itu. Ya. Kedah yakin, ya yakin iki wujude kabeh. Bumi, langit dan seisinya kabeh wujud, itu ciptaane Gusti Allah.